87.7 RB Radio, the Rhythm of Inspiration. RB Partner, Iya. kembali kita mau ucapin selamat bergabung di RB's Night Special Podcast Maca. Malam Wah. minggu temanya cinta ya. Mantap banget. Barengan sama Ude dan Abang Ivan. kita bakal ngebahas tema-tema percintaan malam hari ini ya. Ya. Seperti biasa RB Partner, kamu pengen bercerita ke kita juga boleh ya. Kamu boleh kirimin cerita kamu via DM di Instagram atau Twitter kita boleh. Betul banget. Di @877 RBFM. Atau bisa juga kamu ke Facebooknya kita di RBFM Samarinda sama 87,7 RBFM Samarinda. Oke, tidak cuma cerita sedih kalian ditinggalkan pacar gitu, tapi juga cerita bahagia kalian. Bang, aku baru jadian nih ya. Ya bisa. Bang, aku dilamar nih. Asik banget. Ya kan. Terus nanti maharnya aku dibeliin truk Apa? Hino. Oh, kirain Pajero. Lebih mahal, Pak. Oh iya. Gimana? Pajero murah kali. Maksudnya truk Hino lebih mahal. Oh iya kah? Iya dong. Anti banjir lagi ya. Lebih banjir lagi. Ya kan mantap tuh, ya kan. Oke, tema kita malam ini apa itu, Bang? Malam ini temanya pernah se-effort apa waktu kamu mencintai seseorang? Ya, dalam banget nih. Kan konon katanya, kalau kata Mimi nih, konon katanya saat kita jatuh cinta sama seseorang, itu kita mampu melakukan apa aja biar dia bahagia. Tapi nggak jarang juga semua effort itu jadi sia-sia. Wow. Nah, coba ceritain effort terbesar yang pernah kalian lakuin buat si dia yang kamu cinta, atau setidaknya dulu pernah kamu cinta. Dan menjadi masa lalu gitu ya. Aduh, aku pernah itu mendaki gunung, melewati samudra. Anda Ninja Hattori. Demi ketemu dia. Kan kami hubungannya LDR gitu ya, antar pulau ya. Bisa. Aku tuh kemarin sempet lihat VT dari salah satu orang Indonesia cewek sih. Kenapa dia? Waktu itu dia bilang dia pacaran sama orang luar negeri. Aku lupa tapi dari mana gitu ya. Nah, karena aku nggak baca full. Tapi di ceritanya itu si mbak-mbak ini tuh dulu di apa namanya di kayak di guna-guna? Direndahin gitu loh. Oh, kira di guna-guna. Sama netizen kayak ngimpi lu mau punya pacar orang luar negeri, orang gitu, lu aja gitu. nggak cantik gitu. Udahlah itu pasti scam, pasti dibohongin gitu. Sampai akhirnya si cowok itu datang dan langsung ngelamar si cewek. Wih, mantep Dan banget sekarang tuh. dia udah punya anak 3 kalau nggak salah. 3 ya? Tinggal tapi ikut sama suaminya. Oh gitu. Mantap sih. Nah itu effort luar biasa suaminya kan, yang dia nggak mau nyanyain waktu, begitu dia datang dia langsung lamar, pindah agama ke agama istrinya, menikah terus langsung diajak ke sana. Oh iya. Mantep kan? Itulah effort seorang laki-laki kalau memang udah ngebet, cinta banget dan udah klop gitu ya, langsung gaskeun gitu ya, ketemu sama orang tuanya gitu. Iya, tapi nggak semua cowok kayak gitu loh. Nggak semuanya, kadang ada juga tuh yang bertahun-tahun pacaran tapi agak dilamar-lamar ceweknya gitu ya. Setahun lagi ya, abis tahun udah tahun lagi lah. Maaf sayang, uangnya habis, kepake. Iya, karena waktu dia bilang 1 tahun, dia nyicil motor. Nyicil motor Setelah gitu 1 ya. tahun selesai, dia nyicil mobil. Tambah ya kan? Habis itu nyicil apa lagi bro? Habis itu? Nyicil rumah ya? Ya mungkin, ya nggak tahu Pak. Yang penting sih. kalau bayar cicilan pay letter gimana? Kayak saya dong. Iya, itu masalahnya. Aduh, gimana sih ya? Kita juga punya pengalaman menarik nih seputar effort ketika kita dulu pernah punya someone special gitu ya. Punya ande-ande lumut dia. Aduh. Punya ayang-ayang. Punya cem-ceman tuh. Cem-ceman, bahasa kapan itu? Gak apa-apa, kan kita boomer. Boomer. Kita Gen X bro. Kita lahirnya setelah perang dunia, pertama lagi. Iya, zaman nuklir gitu ya. Ya, nanti kamu kalau penasaran sama cerita kita boleh. Boleh pantengin ya. Bener. Kalau kamu juga mungkin pengen di telepon, bisa. komen dulu di sosial media kita. DM nomornya. Atau nanti kita langsung telepon by IG juga nggak apa-apa sih. Boleh ya. Tapi yang pasti kamu komen dulu RB Partner, pernah se-effort apa waktu kamu mencintai seseorang. Nanti kalau misalkan sudah ada yang komen, ntar kita bakal pilih dari beberapa yang komen untuk kita telepon dan
ceritain langsung pengalaman percintaan kamu. Ya, silahkan kalian nyiapin tisu juga ya pas kita nelpon, siapa tahu nanti ya kalian teringat masa lalu, sedih banget bang, tisu mana tisu. Bener, yang Montis ya murah 7.000. Itu 7.7 RB Radio, the rhythm of inspiration. Ada yang terbaik lagi masih di RB Selain Special Maca malam minggu, temanya cinta. Iya, mantap banget nih. Mantap. Ya, RB Banter semuanya, malam ini kita ngomongin tentang effort besar yang pernah kamu lakuin ketika kamu ceritanya mencintai seseorang. Ini tidak terbatas ketika udah jadian ya, tapi sebelum jadian pun kita harus menunjukkan effort gitu ya, untuk bisa mendapatkan hatinya gitu. Biar dianggap serius. Ya. Di cowok serius nggak sih sama aku? Tandil kita. Waduh, siapa tuh? Ya, RB Banter semuanya. Nah, coba ceritain ya kalau menurut kamu kayak gimana. Kita tunggu ya. Ntar yang komen bakal kita telepon ya. Iya. Malam minggu nelponin orang. Kapan lagi gitu ya bisa ditelepon sama dua penyiar ini. Makanya komen aja RB Banter di @87RBFM, Twitter, Instagram. Dan Facebooknya RBFM Samarinda, page 87.7 RBFM Samarinda. Oke, Bang, pernah se-effort apa Bang waktu kamu mencintai seseorang sih Bang? Aku dulu, tau gak sih, RB Partner ya? Iya. Aku itu dulu pernah effort untuk membelikan handphone ya, karena toko-tokonya. enggak lah, nggak cukup duitnya bro. Harus berapa kali pay letter itu. Kan. Jadi kan effort banget ini pokoknya. HP cewek kan rusak gitu, layarnya retak, terus juga baterainya kembung kan. Jadi itu udah nggak bisa dipakai lagi handphonenya. Sementara kan kita itu ya jaraknya lumayan jauh rumahnya antara Lampung Mangkurat dan juga Sambutan gitu. Oh, deket Sih ya. Yang jauh tuh kalau antara, cuma kan nggak bisa sleep call nanti. Kalau yang jauh tuh Pak antara Lampung Mangkurat sama Penajam, Bukuan. Penajam itu jauh tuh. Kirain Gunung Lingai bro. Jadi aku beliin handphone dia. Memang nggak mahal handphone sih. Handphone ya pada saat itu Mas ya? Ya beliin handphone, terus juga baru apa second? Baru baru lagi. Memang harganya tidak seberapa sih ya, karena kan dulu itu yang paling mahal iPhone 5 ya, itu zaman-zaman iPhone 5 masih hits. Beliin iPhone, waduh. Enggak, aku beliinnya itu Advan bro. Sumpah swear bro ya. Tapi body ataupun bentukan handphonenya itu mirip sama iPhone ya. Ala-ala lah ya. Ya tapi ya meskipun kita udah ngasih effort beliin handphone. Oh, berarti smartphone dong udah. Ya udah smartphone, udah Android, bro. Cuman dan Android itu masih udah bisa diinstal BBM ya. BBM kan waktu itu bangkrut kan. Jadi aplikasinya terpisah dari handphonenya. Karena dia jual ke ini ya. Jual ke Android. Oke. Jadi udah beli handphone nih, wah komunikasi lancar nih ya, sekian bulan, ternyata bulan keberapa gitu ya, tiba-tiba kayak lost contact gitu. Kenapa? Ya itu, makanya aku bertanya, kenapa nih? Ternyata pas aku searching kayak sosmed, dulu kan masih hotnya Facebook gitu ya. Facebook. Ternyata dia Pemfrog. Ternyata dia itu ada apa ya, kayak nge-comment status cowok gitu, ya, ih ganteng banget, waduh, ada apa nih? Kok kamu komen ke dia kayak gitu? Itu setelah berapa lama nggak komunikasi tuh? Paling lost kontaknya ada mungkin sebulan gitu ya. Sebulan tuh Bapak nggak coba nyari juga? Coba nyari gitu. Nomornya diganti kah? Bisa jadi diganti atau mungkin ya. Kan tapi BBM nomor saya diblokir. Bisa jadi ya. Oke. Jadi selama waktu itu dia kayaknya lagi PDKT sama orang lain. Padahal saya udah effort ini nih ya. Saya udah nemenin dia jalan-jalan. Terus juga kalau makan selalu saya yang bayarin, tidak pernah split bill. Dan juga kalau mau nonton film terbaru yang dia mau selalu saya beliin tiketnya gitu. Backseat.
Apa itu backseat? Paling ujung di atas Pak kursinya. Oh, Yang pokoknya di pojok lah, di pojok lah ya. Iya. Ya, you know lah. Gara-gara itu Pak dia lagi lah. Mungkin ya. Yang kalau di sini aku nggak kelihatan apa-apa nih. Kan jauh banget nih subtitlenya nggak kelihatan. Itu sih mungkin. Tapi kan enak sayang remang-remang. Ya biasa remang-remang kali. Iya, tapi kan biasanya di pojok-pojok tuh berdoa. Terlalu gelap soalnya. Oh gitu ya. Iya. Oh gitu ya. Iya sih memang kalau kita ngomongin effort itu nyesel gak sih? Pasti nyesel sih. Tapi nyesel sih enggak ya, kesel. Yang ada dalam hati, marah juga. Kenapa sih kamu kayak gini? Padahal kan aku udah se-effort itu loh. Tapi meskipun menurut aku itu effortnya udah besar, tapi apakah menurut kamu itu hanya secuil biasa gitu? aja. Biasa aja gitu? Tapi pernah dibahas akhirnya ketemu bahas itu. Pernah dibahas ya. Sempat ketemu sambil menahan emosi. Ini muka udah merah banget tuh ya. Berusaha untuk tidak melontarkan kata-kata kebun binatang gitu di depan mukanya dia. Dia bilang ya ternyata dia udah selingkuh sama orang lain ya. Dengan dia ngirim DM ke cowok lain, terus juga komen-komen di status ataupun foto cowok lain. Ya berarti gitu. sama si cowok yang kamu lihat itu. Ya. Kan ada kayak mutual friend gitu. Tapi aku nggak ngerti nih mutual siapa. Ternyata mutualnya si cewekku dulu gitu. Kan dulu Facebook belum se-privacy sekarang ya. Kalau sekarang kan kita nggak bisa lihat tuh mutualan orang. Kalau dia apa ya, kayak pengaturan privasinya untuk pribadi doang gitu ya. Kalau dulu masih bisa gitu. Jadi dulu pengaturan dia itu public masih, belum dikunci jadi private. Nah makanya bisa kelihatan. Bisa kelihatan mutualnya siapa gitu. Iya. Tapi bener sih. Jadi kalau kita sudah ngelakuin hal-hal yang besar untuk orang-orang yang kita sayang, kita harusnya bangga sih. Bangga banget walaupun, dulu ya. Ya walaupun kita kesel ya. Akhirnya ketika apa yang sudah diupayakan tuh nggak jadi apa-apa juga. Dikhianati malah gitu ya. Tapi kesel wajar, menyesal ya mungkin nggak apa-apa juga. Tapi di luar itu semua, kita semua ya harus bangga bahwasanya ya kamu udah berjuang sekeras itu untuk orang lain. Padahal untuk diri kamu sendiri aja kamu mungkin pengorbanannya besar gitu. Bisa kamu pakai buat yang lain, bisa kamu gunakan untuk orang keluarga misalkan. Bisa beli velg racing gitu ya. Velg racing 15 kan lumayan tuh. Iya bener. Dapat VND atau enggak Delcavic. Iya. Atau beli semen. Beli semen buat musola. Oh iya betul itu. Menambang buat air kan bisa. Iya gitu. betul banget. Menambal jalan yang bolong-bolong. Ya beli semen buat nambal jalanan di gang gitu. Iya. 15 lumayan. Misalkan gitu kan ya lumayan lah gitu loh. Bukan berarti kita itu mau perhitungan ya, tapi ya tolonglah ya, kita itu udah effort untuk bisa memberikan kasih sayang, cinta tulus kita setulus hati gitu. Tapi kenapa kalian tega mengkhianati? Iya, mungkin kalau misalkan diakhirinya dengan baik-baik, misalkan Bang, kayaknya aku mau bicara nih, ada hal-hal yang aku nggak bisa lanjutin soalnya. Nah kan kita lebih paham ya, dan kita ikhlas sama apa yang sudah kita lakuin. Tapi daripada dia sembunyi-sembunyi gitu ya, terus ketahuan pula lagi, kurang hebat bro. Ya itu nggak tahu apa kita nih mantan CIA. Waduh. Iya. Nah kayak gitu sih Arvita. Aku juga pernah sih punya pengalaman apa itu? Kayak gitu. Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Udah jadi kayak donatur ini gitu ya. Gitu. Tapi ya ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa juga. Tapi ya berarti kamu jadi pay letternya dia gitu ya. Ada ketawa dari sana. Waduh ya. Dia yang paling ketawa paling nyaring tuh biasanya dia yang begitu. Oh iya, ini donatur memang ini. Namanya Ude. Donatur Bigo Live ini. Nanti kita tanya. Sering nyawer diamond dia. Tanya aja. Cewek mana yang sering disawer diamond sama macan? Ivan itu flowers. Ini nyawer RC. Waduh. Roadcar. Wadah. Kan ada tuh kayak gift-giftnya tuh di TikTok gitu ya. Iya, kan ada macan. Makasih sawerannya kakak. Ini aku pargoy. Aku buka nih kak. Buka snack kacang. Buka kacang pilus dia. Yaudah nanti kita bakal balik lagi ya. Ayo dibaca. Malam minggu temanya cinta.
Itu 7.7 RB Radio, The Rhythm of Inspiration. Ya, lebih banter semuanya. Balik lagi kita kita ngomongin tentang pernah se-effort apa waktu kamu mencintai seseorang. Yoi. Kalau aku cerita lagi tentang pengalamanku sebenarnya sudah sering aku buka sih. Tapi Effort kita aku. buka lagi, kita korek-korek lagi, bro. Iya, kita korek-korek bapak ini aja nih. Ya. Tapi mic-nya gimana nih? Waduh. Oh ya kita Iya. ini aja kita cabut ya. Bentar ya, Oke. bentar. Oh, nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran Oh, dia. iya sih. Itu apa sih? Nomor berapa itu? Ini nyala. Coba bro. Halo, halo. Wah, HP-mu nyala tuh. Oh, atau HP ku nih. Yang bunyi. Jauh nih kayaknya, jauh. Wah. Apa ini? Ini adalah Anu. Wah, aku masuk podcast ini. Iya. Oke, nah malam ini kita kedatangan Bapak Yoga. Oke. Apa Pak? join sini aja lah. Ya boleh, nah. Iya. Kita ini deket banget di bibirnya nih. Karena yang suka dekat-dekat gini jadinya baper. Waduh ya. Oke, Pak, coba ceritain pernah se-effort apa, Pak? Dulu waktu mencintai seseorang. Mencintai sih belum ya. Oh, Tapi belum. suka. Oke, Dalam suka. fase suka. Iya, kayaknya yang bermasalah yang sono. Kenapa Oh, kejauhan ya? Enggak. Ya, lanjut, HP-nya lanjut. dia tuh Iya. banyak notif. Ada noise. Notif dari pinjol ya? Enggak dong. Ada kami. Kredipo kamu udah harus dibayar nih. Limit saya 30 juta, bro. Ya. Gimana, Pak? Gimana? Dulu di fase perkenalan aku dulu. Waduh. Effortnya tuh parah banget. PDKT mulu lu, kapan Iya. jadiannya, bro? Jadian belum pernah, tapi untuk memulai pengen jadian tuh pengen aja. Nah, Sampai Effort terus ya? Iya, aku pernah dulu dekat sama orang. Dia salah satu pegawai bandara lah. Oh. beli pulau waktu itu ya? Enggak. Pulau Kapuk, Pak. Pulau Kapuk ya punyanya itu tuh Agung Sedayu. Loh, itu Pantai Indah Kapuk, Pak. Oh ya. Ya, beli apa, bro? Bro? Dulu pernah kayak effortnya kamu udah makan belum, kayak nanyain gitu siang gitu. sampai nganterkan ke sana tuh bandara. Apa Spingan ya? Apa? Berkapan? APT. Wah, PT Pranoto gitu. Spingan jauh banget ya. Kira aku tadi Agak shock. Kuala Namu. Jadi nganter sampai sana. Effortnya ya sebatas untuk ngasih perhatian aja sih. Ya. Iya. Tapi waktu itu statusnya masih PDKT atau mungkin udah ada sparkle percintaan gitu? Ya, atau mungkin sudah sempat Apa? ngomong ke arah-arah kayaknya aku tuh suka gitu. Nembak gitu. Kalau untuk ngomong sih mungkin agak sedikit takut ya, karena Otot besar ngomong takut itu gimana? Enggak, takutnya tuh kayak belum ada kasih sinyal gitu loh. Oh, dianya. Nah, takutnya kita Ah. ngasih perasaan tapi dia anggapnya kayak bercanda. Oh, kamu nih bercanda dong. Oh, kayaknya Yoga sering digituin. Iya. Kamu bercanda ya, Ga? Oh, bercanda. Masa kamu suka sama aku segitu tuh Iya. teman, bro? Padahal Gitu ya? akrab banget, dekat banget. Dekat ya. Saking dekat. Berapa senti dekatnya, bro? 2. Oh, 2 senti. Ya, kayak kita berdua. Kita nih lagi gancet, bro. Aduh. Oh, oke. Itu berarti gagalnya karena friendzone ya. Friendzone. Atau bisa jadi juga Yoga ini masuk ke dalam perkumpulan badut nasional. Dia Oh. cuma menjadi penghibur si ceweknya aja saat ceweknya itu lagi galau, lagi perlu seseorang. Saat ceweknya itu udah menemukan orang lain yang bisa bikin dia bahagia, dia tinggalkan badut yang satu ini. Wah, Iya. ternyata kejam banget ya. Tapi padahal kalau udah bikin ya susah sih, namanya orang belum ketemu yang tepat aja sih, Pak. Iya. Harusnya Semoga. tuh kayaknya kita harus Apa-apa? ungkapkan kayaknya ya ngasih. Oh, iya, harus. Ungkapkan kayaknya. Tapi kalau ungkapkan Tapi antara- jangan yang dede ya, Pak. Kalau terlalu dedenya takut, Pak. Itu. Nanti dia akun lagi kayak Shipa ya. ternyata dia ngakun. Aduh. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan gitu ya. Iya. Satu, Kali. dia makin menjauh atau beneran jadian. Nah, itu aja. Tapi setidaknya kan kalau kita udah mengungkapkan, dia tahu perasaan kita gitu. Itu udah 50% Pak kalau bandar bilang. Mm-mm. Tapi maunya kan, Tinggal pengaturannya ya lagi di belakang tuh gimana kan? tapi kan maunya 100% ya. Apa? Harus pasti gitu kan. Iya, jangan kalau suka sama orang itu
jangan harus pasti, Pak. Oh, iya. Tapi ceritain aja dulu. Nah, terus kalau misalkan nanti dianggaplah dia tolak nih, ya udah, kalau dia memang pantas dikejar, kejar terus, Pak. Yoi. Sampai dia mau. Oh iya benar. Nah, tapi kalau misalkan dianya kamu udah kejar, udah berusaha segala macam, dianya kayaknya nggak mau berubah juga, ya nggak usah, jangan dipaksakan, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Iya. Gitu. Mending kamu latihan keras di tempat fitness saja Oh, iya, kan. bener. Push the limit. Jadi otot. Nggak jadi pacar, jadi otot. Iya. Oh. Tapi memang kocak sih macam-macam. Wah. Kalau bapak kan di ghosting, kalau dia kan Yoi. di friend zone. Kalau aku diselingkuhin juga tadi ya. Di ghosting plus selingkuh juga, bro. Iya. Ya kalau aku juga diselingkuhin, tapi waktu itu malah pertama kalinya serius sama seseorang kayaknya pada saat itu deh. Karena kan kalau kita pacaran waktu SMP, SMA, Ya. kan biasa aja ya, kayak cuman sekedar temen ke kantin atau teman belajar tuh. Tapi waktu itu bener-bener pertama kali mungkin kayaknya rasa jatuh cinta tuh di situ deh. Pertama kali suka sama orang yang sampai maaf nih pernah bohong sama orang rumah kalau aku tuh ke kampus kuliah. Padahal aku nggak ke kampus. Aku ke Balikpapan. Wow, effortnya segitunya ya. Emang kalau jadi cowok tuh harus kita nunjukkan dulu ya. Betul. Datang ke sana, udah gitu pacaran sekian lama gitu, LDRan. Ya. Habis itu ternyata si cewek harus pindah ke Bali. Itu di Bali, kehidupannya susah, butuh bantuan, dibantu, transferin gitu-gitu. Ternyata yang ditransferin dia yang ku transferin, uang transferannya dibeliin handphone baru untuk orang lain, Pak. Oh, jadi masih ada hubungannya sama handphone aku tadi ya? Apa tadi ya? Kamu HP apa belum? Teksian kayaknya. Aduh. Siang ya. Yang QWERTY lagi? Iya, kalau nggak Asia Hidayah. Biar dia dapat hidayah gitu ya. Tapi kalau bapak kan bapak yang beliin handphonenya. Kalau aku ini enggak, Pak. Jadi dia ngomong Kasih kayak cashnya gitu ya? kayaknya yang aku lagi nggak punya uang ini. Aku juga nggak enak minta sama orang. Dia kan tinggalnya sama pak D-nya. Nah, aku nggak enak nih minta sama keluarga gitu-gitu. Akhirnya aku minta, dia bingung nih mau kayak gimana gitu-gitu. Karena aku nggak bisa makan, mau beli bensin gitu. Ya udah, akhirnya aku pakatin lah. Ya udah, aku bisanya bantu kamu segini ya setiap bulan sementara ini gitu. Ternyata aku tahu itu uangnya dibeliin handphone buat cowok lain, Pak. Waduh. Kejam banget itu. Kejam banget ya. Tapi si bodoh ini tetap maafin waktu itu, Pak. Itu coba bayangin, kalau aku mungkin effort belinya nggak apa-apa lah. Ya marah, kesal, pasti emosi gitu. Tapi ya aku mikirnya, oh ya orang pasti bisa berubah lah. Kita juga udah lama, udah 2 tahun sekian. Iya, benar. Ku maafin, Pak. Dimaafin, kejadian lagi. Ya itu udah Tapi akhirnya. memang kalau cowok tuh, apalagi kita yang suka kan, pastinya nggak peduli lah. Mau dia, mau apapun, tetap kita pasti milih dia. Iya. Walaupun dia tuh bisa milih yang lain gitu. Jadi susah. Dia punya banyak pilihan, sedangkan pilihan kita cuma dia. Pada saat itu ya, karena kita itu udah apa ya, kayak terlalu menjatuhkan hati sama satu pilihan doang. Kita nggak pengen punya cabang di mana-mana, karena ya kita itu adalah pria yang setia pada saat itu ya. Saat itu. Tapi setelah kita mendapatkan sakit hati sekeras itu, kayak sekarang ini apa ya? Kayak udah apa ya, susah banget untuk percaya lagi sama cinta gitu. Iya. Menurut aku ya. Memulai lagi tuh. Kalau aku bukan aku kayaknya bukan nggak percaya sama cinta sih. Tapi kayaknya males pacaran. Iya. Oh, Kayak apa namanya? Ntar jagain jodoh orang gitu. Jadi kan serep aja kita ya. Iya, kita yang modalin, kita yang nikahin orang. Waduh. Kita yang bikin dia glowing, pas glowing cari yang lain. Nah, itu sih. Itu kan ya kita ya obrolannya cowok-cowok ya. Pria-pria bodoh ini. Manusia bodoh. Karena kita nggak tahu ini kalau perempuan kayak gimana gitu ya. Harusnya ada ini suara perempuan juga kali ya, supaya kita bisa dari compare gitu. POV-nya cewek lah ya. Jadi biar adil aja kan. Kayaknya seolah-olah kan kita memojokkan perempuan, padahal nggak juga sih, ya kan? Karena ya mau nggak mau orang yang siaran cowok. Harusnya kita juga ngasih tahu sisi ceweknya dong ya. Kita sih sebenarnya pengen ngundang Tante Nisa sama Dede Shiva, tapi kan mereka itu tidak kuat begadang.
Iya, salah satunya nggak kuat begadang, yang kedua udah capek pak, dihajar Naldi. Jadi Ya, anjing. aduh, itu. Atau mungkin kita bisa telepon Ibu Rara aja. Oh boleh. Iya. Nanti ya. ABCD. Kita telepon Ibu Rara gitu. Karena Ibu Rara ini, Ibu Rara itu punya banyak pengalaman mistis seputar percintaan juga. Anjay, mistis. Mistis dong. Kirain dia megang mangkok aja, mutar-mutar gitu. Kayak rumah kosong. Oh, Rumah kosong. KPR nggak tuh? Ada 7.7 RB Radio, The Show of Inspiration, RB Pak Partner. Yoga kayaknya nggak ngomong lagi ya? Nah kayaknya ya. Oh udah. Kan kita mau closing ya nggak sih? Iya udah. Iya. Ya udah deh Pak Yoga. Tolong Pak. dengerin doang. Iya. Cepet. Oke, RB Partner semuanya. Ini di sesi Yoi. terakhir untuk segmen Maca ya. Iya, kita tadi sempat ngobrolin tentang Effort, apa ya. yang pernah kamu lakuin ketika kamu mencintai seseorang. Kita rela untuk ngeluarin modal gitu ya, ngeluarin juga tenaga, perhatian. Anu kan modal judol kan, jualan odol. Oh Iya. iya juga sih ya. Ya. Senyumku senyum cinta deh. Iya. Iya, jadi memang ya itu tadi saya partner. Kalau kamu pernah se-effort itu Ya. ketika mencintai seseorang, itu berarti perasaan kamu benar adanya ya. Tulus banget Tulus ya. banget gitu. Tulus kan. Tidak perlu kamu sesali apa yang udah kamu lakuin RB Partner. Meskipun kita tahu lah ya rasanya pasti sakit, sebel, marah, kesal gitu ya, emosi. Tapi RB Partner tenang aja, itu pasti worth it kok. Karena aku percaya sama hukum tebar tuai ya Pak. Wah, Ya kan, apa apa tuh? yang kita tebar pasti akan kita tuai juga. Kalau Oke. kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan ke orang lain nggak usah disesali. Pasti nanti akan kembali ke kita juga, cepat atau lambat. Oke, siapa tahu nanti ya dengan effort kamu yang luar biasa itu di kemudian hari kamu bisa mendapatkan orang yang menghargai effort kamu itu. Betul. Siapa iya. tahu nanti akan ada orang yang punya effort sebesar itu juga buat kamu. Ya. Ya kan? Jangan sampai kamu kayak saya gitu ya. Kayak memandang cinta itu udah tidak asyik dulu. Iya, betul. Tapi kalau menurut orang-orang yang pernah aku temui lewat perjodohan Apa itu? syar'i. Tapi bener Pak, ini cerita. Ini aku punya teman, dia itu ikut kayak Apa ada jodoh-jodoh apa ta'aruf itu loh. Oh iya, taruh online gitu Iya, ya. Jadi taruh kirim online. CV kan. Kurikulum vitae. Iya, Dan mereka gitu. itu ya fotonya disamarkan. Betul. Nggak ngirim foto. Terus? Kecuali pas sudah ketemuan ya. Iya, nah nggak ketemuan juga Pak. Jadi prosesnya tidak ketemuan. Dia cuma kasih tahu by phone gitulah. Terus kalau misalkan si cowok serius, si cowok itu langsung datang ke rumah ceweknya. Oke. Nah teman aku itu ikut itu, terus ketemu sama sang suami lah sekarang. Terus aku sempet nanya kan, loh Mbak, emang kayak gimana rasanya gitu? Kan kadang kita tuh harus mengerti. Kita aja yang pacaran lama sama orang lain, kadang-kadang kita nggak bisa mengerti loh apa yang ada di pikiran dia. Oke. Terus kok berani sih memutuskan untuk menikah secepat itu? Kan belum kenal, nggak tahu dia kayak gimana gitu. Dia cuma bilang kayak gini, yang pertama kalau dia itu niatnya sudah ikut ta'aruf ini, berarti satu niatnya udah bagus katanya, udah benar. Yoi. Terus yang kedua katanya, kalau ngomongin perasaan itu bakal tumbuh seiring waktu kok deh. Oh iya. Allah bisa karena biasa. Nah itu. Berarti mereka udah mengikhlaskan hatinya karena menikah itu kan sebenarnya ibadah ya. Iya, pacarannya pas setelah menikah. Oh iya, itu lebih bagus sih. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan sebagai pasangan gitu ya, atau kalau dalam agama Islam yang kurang nggak bisa diterima. Nah ini karena menikah bisa apa, nggak ada batasannya gitu. Mau pulang malam misalkan, ya karena kalau sudah suami istri ya nggak apa-apa. apa gitu. Oke ya. Jadi katanya begitu ya. Tapi balik lagi nggak semua orang mungkin bisa melakukan itu. Tapi ada caranya. Ada. Ta'aruf itu ya. Ataupun mungkin dari agama lain mungkin ada juga kayak perjodohan gitu ya. Ya udah ikutin aja gitu. Kalau misalnya kamu merasa hopeless banget nih, aku belum menemukan pasangan, ya udah ikut biro jodoh aja. Download gitu. Bumble. Asal jangan download aplikasi hijau ya. Iya. Itu beda lagi ceritanya. Apa kek gitu. Si siapa? Apa Siapa lagi itu? namanya? Apa? Jadi lupa. Siapa? Itu, Artis. Tika, kok Tika sih?
Kiki Saputri kan ketemu sama suaminya lewat aplikasi dating apps gitu ya. Bumble. Terus ketemu sama suaminya gitu. Ternyata suaminya orang yang sangat baik. Ya. Jadi teknologi itu bisa dimanfaatkan asal bisa dengan banget. benar. Ya, dan jangan lupa kalau kamu main Bumble ya, kamu itu harus verified ya, biar kita itu tahu kamu itu orang yang benar-benar asli. Kalau nggak verified jangan diterima. Jangan, apalagi dia ngirim foto-foto yang aneh-aneh di DM kamu. Apalagi Jangan. Mukanya agak-agak Asia Barat gitu. Oh iya, apalagi dia pirang gitu ya. Brewokan. Terus belum ada centangnya, jangan diterima. Pamer jam Rolex gitu, belakangnya danau atau apa. Ada jet pribadi gitu ya. Mungkin dia main forex. Iya juga lagi. Bisa jadi ya. Ya tapi kayak gitu sih kalau nggak verified itu nggak bisa dipercaya. Ya jangan ya. Mau aplikasi biro jodoh apapun itu. Atau fotonya ini Pak. Verified lah. Fotonya di gym ngeliatin otot. Wah itu siapa tuh? Iya. Kalau nggak verified jangan dipercaya. Leg press ya. Aduh. Ya gitu sih yang depan. Jadi ya nggak apa-apa ya. Kalau kamu sudah effort dan effortnya baik, ya udah percaya aja, nanti kamu pasti dapat yang lebih baik lagi. Ya, niat baik itu tidak pernah salah lah ya. Betul. Ya, cuma kitanya aja mungkin salah orang ya. Kalau niat kita mah bagus-bagus aja. Bener. Jadi nggak ada salahnya. Karena ya itu tadi kecemplung. Kadang kan kita butuh salah dulu supaya jadi benar kan. Betul. Ya. Jadi emang harus biar tahu kalau ntar ngadepin orang kayak gini udah tahu tanda-tandanya. Orang kayaknya main-main, mending enggak gitu. Kita udah bisa belajar dari kesalahan di masa lampau agar di masa depannya itu kita bisa nge-treat orang sesuai dengan karakternya dia gitu. Betul. Kayak yang lagi rame sekarang nih. Sherina ngapus foto suaminya. Kenapa? Kagak tahu, Pak. Apakah mereka punya masalah? Kayaknya enggak ya. Nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu gitu ya. Terus sudah unfollowan Pak. Waduh. Itu. Sherina kan lagi fokus bikin anime tuh. Dia kan animator. Sherina Munaf kan? Sherina Munaf? Iya, dia itu animator, bro. Dia mau bikin animasi sekarang? Animasi. Wah. Yoga and the Muscle nama animasinya. Muscle and the Music. Muscle and Manager of Music. Waduh. Manager. Iya. Marshall Budi. Marshall Shiva. Masih dibahas. Udah Pak, dia udah hapus akun Pak. Marshall bersamamu. Masih. Aduh, ini anak muscle banget. Kecil. Kecil Pak. Ya udah Reporter semuanya. Demikian program podcast Maca malam minggu namanya Cinta malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah denger ya. Terus dengerin juga podcast ini lewat Spotify. Ya, Spotify akunnya apa sih Pak? Spotify kita itu Maca Podcast ya. Maca Podcast. Kalau yang di YouTube-nya RBFM sama Rinda. Betul. Cari juga. Jangan lupa tombol subscribe dan like-nya dipencet dong. Kalau kita berdua juga @udee Ivan Desaro gitu ya. Ya, kalau kamu pengen kita podcast di tempat kamu, boleh loh. Sambil kita promoin tempat kamu. Bisa banget kamu tuh. Misalkan boleh. Kamu pengen pasang iklan? Bisa. Sesuai aja. Yang penting budget pas kita. Itu dia. Ya. Gitu. Banyak. Pokoknya lah. Ya itu ya pokoknya tonton semua. Tonton dan konten kita ya. Konten kita Arbi Partner, kita lagi rajin-rajinnya bikin konten ini. Dengerin Maca Podcast di Spotify @Maca Podcast. Kamu bisa juga dengerin di YouTube. Tonton di YouTube di RBFM sama Rinda. Udah Ivan sama pamit. Ivan Desaro pamit. Kita juga mengharapkan sponsor dari kalian ya. Ya biar ada logo. Iya ini kan di logo kosong banget. Iya kosong nih. Kita kosong nih. Ya tolong lah. Di sini kayaknya masukin logo nih. Taberu kok. Portable kek? Iya, bisa. Atau Ramen One kek? Aston, Mercury Ibis. Iya, Ricis juga bisa nih ya. Logo. Boleh. Kosong nih sebelah kanan nih. Iya, kosong nih. Kayak hati aku. Asik. Aduh. Yaudah kita pamit ya. Tapi abis ini lanjut abis ini. Masih. Bye. Bye.